perkenalkan nama saya Kayla Tiakanros dari kelas IPS 4 nomor absen 18. Hari ini saya akan membahas tentang pengertian, konsep, dan jenis dari konflik sosial. Saya juga akan membahas tentang contohnya di akhir video. Jadi simak videonya sampai habis. Konflik sosial dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan menjalin komunikasi yang baik. Akan tetapi, upaya tersebut tidak cukup sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk menemukan solusi dalam memecahkan konflik sosial. Bagaimana caranya? Mari kita simak video penjelasan mengenai konflik sosial dan contoh nyatanya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik sosial menurut UUD pasal 1 ayat 1. Adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Menurut UUD pasal 5, konflik dapat bersumber dari yang pertama, ada permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kedua, perseteruan antar umat beragama atau interumat beragama, antar suku, dan antar etnik. Yang ketiga, sengketa batas wilayah desa, kabupaten, kota, atau provinsi. Yang keempat, sengketa sumber daya alam antara masyarakat dengan pelaku usaha. Yang kelima, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik ekonomi. Adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Yang kedua, konflik politik. Dipicu adanya kepentingan politik dari pihak berkonflik. Ketiga, konflik antar umat beragama dipicu adanya sentimen agama. Keempat, konflik fungsional mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Kelima, konflik disfungsional. Konflik yang menghambat tercapainya tujuan organisasi bersifat destruktif. Keenam, konflik terkendali. Konflik dikendalikan dengan mudah sehingga tidak meluas. Ketujuh, konflik tidak terkendali, tidak dapat mengendalikan konflik dengan mudah. Kedelapan, konflik non-sistematis, bersifat acak dan spontan. Yang kesembilan, konflik sistematis. Konflik yang direncanakan secara sistematis, ada yang mengomando serta mencapai tujuan tertentu yang ditargetkan. Selanjutnya, kita akan membedah sebuah fenomena konflik sosial yang terjadi antara aparat dan pedagang es gabus melalui kacamata sosiologi. Berita ini berjudul Konflik Pedagang Es Gabus yang Dituduh. Konteks masalah, konflik bermula dari kesalahpahaman tekstur es gabus yang mirip spons. Hal tersebut memicu tuduhan terhadap pedagang Sudraja menggunakan bahan berbahaya. Tuduhan ini terbukti tidak benar dan hoaks. Faktor penyebab tidak ada fakta atau bukti oleh oknum polisi dan TNI. Penyebaran informasi yang belum teruji atau terbukti kebenarannya menjadi pemicu utama dalam masalah ini. Dinamika konflik, Sudrajat mengalami perlakuan kasar, dipukul, diinterogasi secara tidak pantas oleh oknum, polisi, dan TNI. Video kejadian ini disebarkan di medsos dan menjadi viral. Hal tersebut menimbulkan kemarahan publik dan menjadi sorotan media terhadap perlakuan polisi dan TNI. Pemangku kepentingan, pihak yang terlibat meliputi pedagang es gabus Sudrajat sebagai korban, oknum pelaku TNI dan polisi, BPOM, serta netizen warganet. Pendekatan non-sistematis. Kasus es gabus menunjukkan perlakuan oknum yang dilakukan secara spontan tanpa bukti yang jelas dan memperlakukan korban dengan kekerasan. Hal ini merugikan pedagang es gabus. Pendekatan perdamaian. Dialog kekeluargaan. Masalah tersebut diselesaikan dengan pihak berwenang menemui pedagang secara langsung untuk meredakan situasi dan agar konflik tidak berkepanjangan. Kasus ini diselesaikan di jalur pengadilan dengan kesepakatan damai. Korban menerima permintaan maaf dan memaafkan. Pemeriksaan internal. Oknum aparat TNI dan polisi telah diperiksa terkait pelanggaran prosedur dan etik untuk memastikan pertanggungjawaban. Agar lebih mudah dipahami, saya menggunakan ilustrasi segitiga SPK. Jenis konflik visual. Teks besar bertuliskan jenis konflik, konflik vertikal. Berdasarkan posisi pihak yang terlibat, merupakan konflik vertikal.
karena melibatkan pihak dengan kedudukan sosial atau kekuasaan yang berbeda, yaitu aparat sebagai otoritas dengan rakyat kecil atau pedagang sebagai non-otoritas. Analisis segitiga SPK. Kontradiksi. Akar permasalahan. Di dasar konflik terdapat kontradiksi. Inti masalahnya adalah perbedaan pandangan mengenai keamanan produk. Aparat menduga ada bahan berbahaya tanpa bukti yang kuat, sedangkan pedagang yakin produknya layak dikonsumsi. Berikutnya, sikap atau attitude. Muncul sikap negatif dari kedua belah pihak. Aparat memiliki prasangka buruk atau prejudge, sementara pedagang merasa terfitnah karena merasa benar, namun disudutkan. Selanjutnya, perilaku atau behavior. Puncaknya adalah perilaku manifest terbuka. Aparat bertindak kasar dan mempermalukan pedagang, yang kemudian direspon oleh pedagang sebagai bentuk tekanan psikologis. Kesimpulannya, dari kasus ini kita belajar bahwa konflik seringkali muncul dari prasangka yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Tanpa adanya mediasi dan bukti objektif, kontradiksi akan terus melahirkan perilaku kekerasan. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.